Assalamualaikum Pak. Kami dari tim Macan Pantura 57. Ini kan namanya kan Buyut Rewu. Ya. Aslinya ini bukan Buyut Rewu. Mungkin dari dulu kan zaman kerajaan. Makanya makanan tuh dibagi tiga di sini tuh. Maksudnya ampungan dibagi tiga. Tiga tuh maksudnya keturunan ada tiga. Ini keturunan dari Buyut Rewu, ini dari Buyut Tian, ini dari Buyut Tengu. Jadi nggak bisa. Mungkin sekarang kita akan mengungkap misterinya itu seperti apa secara batinnya. Kita mau nge-explore ini, mau kita mencari kedudukannya Kisantana ataupun Kisanata yang identiknya, yang banyaknya harimau sama asal ada itu gue tadi mana itu Balik. Dan kali ini Kang Abah akan membuktikan sebuah sejarah atau istilahnya peninggalan orang terdahulu biasanya itu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kami tim Macan Pantura 57 berada di lokasi yang sangat bagus. Dan mungkin saya akan menanyakan sejarah di sini itu seperti apa, sama juru kunci atau istilahnya yang dituakan di lokasi di sini. Jadi mungkin di masyarakat di sini ada yang lebih tahu dan paham sejarah di sini. Assalamualaikum Pak. Kami dari tim Macan Pantura 57 Pak, pengen tahu sejarah di sini itu seperti apa. Jadi konon katanya di sini itu banyak fenomena atau sejarah kurang dipahami oleh generasi muda gitu kan ya. Jadi biar kami yang muda ini biar tahu sejarah gitu Pak. Jadi cerita sejarah di sini itu seperti apa Pak? Sejarah ini kan namanya kan Buyut Rewu. Iya. Itu nama anak. Oh, nama anak. Nama anak. Kalau dulu zaman dulu nama anak tuh diterahkan ke bapaknya, ditenarkan ke bapaknya, maksudnya kan bapaknya si Ano, bapaknya si Fulan kan gitu. Jadi nama anak tuh ditempelkan ke anaknya gitu. Orang tua. Aslinya ini bukan Buyut Rewu, bapaknya kan Buyut Marijan. Buyut Marijan punya anak 3. Yang paling anak pertama Buyut Rewu, kedua Buyut Jatian, yang ketiganya Buyut Tengu. Jadi ketiganya itu ada di lokasi sini. Ada di sini semua. Ada. Jadi nanti mungkin kita akan lihat di sini itu istilahnya sesepuh sini Pak ya, Buyut Rewu itu ya dengan anak-anaknya kan itu ya. Jadi alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu sama warga di sini dan tahu sedikitnya sejarah seperti itu Pak ya. Nah itu kan Buyut Rewu itu kan istilahnya yang babat alas di sini Pak ya. Iya. Jadi lokasinya di mana itu Pak? Buyutnya? Buyutnya ada di dalam sana apa di gedung sana. Oh di gedung sana. Apa kita ke sana apa? Sudah. Nah, jadi sejarahnya lebih jelasnya itu seperti apa Pak di sini? Sejarah. Iya. Maksudnya perjalanan Buyut Rewu itu untuk membangun sebuah pedukuhan di sini itu seperti asalnya apa? Begini. Mungkin dari dulu kan zaman kerajaan. Iya. Kerajaan. Konon ceritanya kata wak saya dulu, Wak Haji Umar ya. Wak Haji Umar almarhum bahwa
Buyut Marijan nih, bukan maksudnya itu ya, anak nama bukan anak. Iya, Buyut Marijan asalnya dari Mataram. Oh, dari Mataram. Asalnya dari mungkin dari Mataram kan zaman kerajaan. Iya. Mungkin Babat Alas ke sini. Iya. Nah, Tata Ruka di Lembur sini ya. Iya. Nah, Babat bikin perkampungan di sini awal-awalnya punya bini namanya Buyut Pukong. Buyut Pukong. Istrinya Buyut Pukong. Misalnya tapi di Pucuk Mendil adanya. Oh, adanya. Jadi nggak bareng di sini, Pak ya? Enggak bareng di sana. Buyut Pukongnya di Pucuk Mendil. Punya istrinya. Nah, punya anak berarti 3. Ya, tadi itu yang disebutin tadi, disebut Pak ya? tadi Buyut Trewo, Buyut Jatian, Buyut Tengu. Nah, jadi namanya unik juga ya, yang terakhir Buyut Tengu ya. Memang Iya. Tengu kecil, Pak ya? Yang kecil itu kan yang terakhir ini ya. Kalau ntar bulan sekitar bulan Nah. Rayagung lah, habis Rayagung habis panen ada haul besar di sini, Pak. Wah. Kalau mau itu mah survei, silakan Bapak datang ke sini. Telepon saja, Pak. Kalau Ya boleh, misalkan, nomor Pak. teleponnya ya. Jadi teman-teman Macan Pantura 57 biasanya di sini itu ada haul ya. Ada haul. Istilahnya unjung buyut ya. Unjung Buyut. Jadi banyak makanan katanya kata warga di sini banyak. itu. Makanya makanan tuh dibagi 3 di sini tuh. Maksudnya ambangan dibagi 3. 3 tuh maksudnya keturunan ada 3. Ini keturunan dari Buyut Trawo, ini dari Buyut Jatian, ini dari Buyut Tengu. Jadi nggak bisa dirubah, nggak bisa 5 jajan, nggak bisa. Dari dulu, dari sampai sekarang nggak bisa di 5 jajar, tetap 3. Istilahnya 3 jajar itu ada maknanya. Ada maknanya dari dulu juga. Itu ya. Makanya yang di depan itu nggak bisa sembarangan. Yang masuk kita mau di depan nggak bisa, ada bagiannya. Iya. Maksudnya supaya tanggung jawab blok itu keturunannya. Betul, Pak. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan yang sulit itu tanggung jawabnya, Pak. Iya. Itu kalau untuk melakukan sesuatu sih paling gampang. Iya, gampang. Tapi tanggung jawabnya paling berat. Paling berat. Nah, jadi makanya ada sistem 3 baris itu menandakan kedisiplinan masyarakat di sini. Ini contohnya seperti ini. Iya. Harus sesuai aturan seperti ini. Jadi alhamdulillah masyarakat di sini itu ya tertib lah istilahnya seperti itu. Gila dari dulu jadi masih lestari budaya itu tuh. Jadi budaya leluhur itu dilestarikan, dipadukan dengan agama, Pak ya. Iya. Sejarah Dulunya kalau haul tuh ada wayang di sini nih. Latarnya kata saya dulu. Gitu. Ada. Kalau sekarang masih ada wayang, Pak? Enggak. Cuma ada pengajian lah. Jadi teman Macan Pantura tadi sudah diceritakan sama Bapak siapa tadi? Pak Ardi ini ada selaku yang disepuhkan atau juru kunci di sini, Pak ya. Nah, jadi kalau yang mau berziarah atau silaturahmi ke sini silakan mangga temui Bapak Ardi ini. Jadi alhamdulillah tadi udah diceritakan sama Pak Ardi, teman-teman Macan Pantura 57. Mungkin sekarang kita akan mengungkap misterinya itu seperti apa, secara batiniahnya itu seperti apa. Karena versi Macan Pantura 57 mengungkap sejarah itu berdasarkan cerita dari leluhur atau sesepuh masyarakat di sini, dan versi penglihatan batin Kang Abah dan mediumisasi. Dan kali ini saya akan menemui Kang Abah dan alhamdulillah Kang Abah sudah ada di lokasi. Yuk. Assalamualaikum Abah. Jadi begini Kang Abah, tadi udah diceritakan sama Pak Kunci bahwa makam leluhur itu adanya di sebelah sana. Nah, tadi sejarahnya itu di sini itu ada 3 putra yang dituakan di sini dari leluhur dulu itu. Jadi punya anak 3. Makanya di setiap acara kunjung kuis itu ada 3 jajar. Porsinya itu 1 anak, satu. Jadi kedisiplinan mereka itu alhamdulillah menitis sampai ke masyarakat. Nah, kalau dari penglihatan batin Kang Abah sendiri ini sejarahnya ini seperti apa ini? Yang terkena ya udah dilihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau salah perkataan saya, tapi kalau benar ini petunjuk dari Allah ya. Ya istilahnya kita mau cari sejarah ya Babat Alas, Panjalin ataupun ya kita waktu dulu kan udah explore yang di Batu Beleneng, kata orang Batu Beleneng gini kan kita explore. Nah di sana itu kan ternyata kan di sana itu perbatasan antara Nyi Lorokeli, Ciwaringin sama Buyut Seruni gitu kan. Yang sebelah itu sebelah selatannya Kiraksawala gitu atau
Raksawana, kan ada si Raksawala. Nah kita mau nge-explore ini, mau kita mencari kedudukannya Kisantana ataupun Kisanata. Babat alasnya di sini tuh Panjalin itu, nah ntar buktinya ntar ada. Nah ini masih kelihatan kalau udah lebih tua lagi nya itu Kisanata atau Kisantana nama aslinya. Memang dia itu masih ini keturunan Cirebon. Jadi perjalanan itu ntar kita ya ini titiknya di sebelah sini dulu, ntar ada cirinya itu, ntar ada rumah adat di sini, yaitu perkampungan pertama itu rumah adat di sekitar sini, kalau nggak salah sekitar sanaan ya Pak, kalau nggak salah ya ada rumah adat ya. Rumah adat Panjalin. Nah itu di sebelah itu desa ada. Ya makanya kita mau cari itu tuh titiknya, ya buktinya ya. Ini kan makomnya. Kalau makom itu kedudukannya. Itu. Nah kita cari perkampungannya tadi di kampungannya sampai dilestarin sama masyarakat di sini. Ya. Sampai itu kan ada bukti ini ya, sejarahnya ada itu. Ya sama, jadi gayanya itu gaya Demak atau gaya Cirebonan. Yaitu Kisantana ataupun Kisanata, itu ntar melahirin sama Pengarijan apa begitu, ntar kita anggap lagi ya barangkali salah atau maaf ya Pak ya, bukan saya ini gitu. Ya ini juga wallahu ya, itu kan itu emang ceritanya kata buat saya tuh Wah Haji Umar, ceritanya itu ada kemungkinan dari Demak, ada kemungkinan dari Mataram itu, jadi kan itu juga menelusuri bahwa ini tuh dari mana? Jadi biasanya kan kalau misalkan dari asal usul Mataram atau Demak itu kan ada simbol-simbol tertentu yang identik bahwa ini dari Mataram simbolnya seperti ini. Nah terus dari Demak seperti ini, mungkin itu seperti itu ya apa ya? Ya itu tadi simbolnya seperti tadi otentiknya ya rumah adat wilayah sini. Waktu Babat Alas pertama duduknya di situ. Nah titik keduanya ntar di Tutup Sawi. Nah titik ketiganya lagi ntar di Galagamba itu yang namanya Balai Gede, itu titik keduanya Babat Alas yang dipelopori oleh Ki Gede Gegesik namanya. Kalau Gegesik itu kan namanya nama babasan dari katanya gasik itu kan cepat yaitu maka sistemnya dibakar alasnya bakar ceret, mana yang lebih banyak itu bahannya cepat itu wilayahnya paling besar. Ini kan dulunya kan hutan belantara ya, rotan. Penjalin kan hutan rotan. Ya itu dulunya masih utuh, Penjalin Kidul sama Penjalin Lor utuh. Sekarang dekat di Mekar ya, di pemekaran sesuai aturan pemerintah Pak ya. Jadi mungkin kenapa kita lebih jelasnya kan kalau yang namanya sejarah itu kan biasanya berbagai macam versi, kan gitu ya. Tapi intinya kan kita kan tinggal narik kesimpulannya itu kan seperti apa. Dan kita mungkin istilahnya kesimpulannya itu kan kalau menurut saya kan ya yang muda itu kan istilahnya lebih menghargai atau menghormati yang lebih tua kan seperti itu. Belajar sama yang tua lah. Iya belajar lah sama yang tua kan seperti itu. Nah kan di sini kan ada tradisi ini kan apa istilah yang namanya sedekah bumi ataupun jumbuyut kan gitu. Jadi istilahnya ada 3 baris 1, 2, 3 karena di sini juga punya anaknya kan 3 filosofinya ya. Filosofinya ada filosofinya kan seperti itu. Nah mungkin lebih lanjutnya kita gimana? Siapa yang mau tirakat ataupun itikaf di sini ayo. Ini Masya Allah masih benar-benar alami. Karomanya insya Allah cepat diijabah, tapi perlu keberanian full. Masalahnya apa? Masih alami, entarnya diganggu masa dia sama makhluk astral lah. Yang identiknya, yang banyaknya harimau sama perempuan. Kenapa perempuan? Masalahnya ini wilayahnya wilayah Gede Seruni. Gede Seruni itu katanya ngehiang, dia punya ilmu moksa dengan dia tuh. Nah, itu makanya kebanyakan kejadiannya perempuan. Ada kejadian yang di tol itu ada yang kalau nggak salah nih, saya nggak tahu sih, kalau nggak salah yang tabrakan beruntun yang di tol kilometer 18 berapa itu kan meninggal semua, itu kan katanya dia itu diganggu sama makhluk astral yang perempuan, ya, yang perempuan sepotong itu nggak ada badannya, itu ya itu gangguannya dari situ. Malah dari
dari ceritanya. Iya. Cerita, maksudnya emang perempuan ada, yang harimau ada, maksudnya gini, ada ceritanya tukang beca kan nganterin perempuan ke sini. Iya. Nganterin perempuan ke sini, nggak tahu bahwa ini kan kelihatan Rumah ya. rumah bagus-bagus, nah gitu. Ya itu yang apa? Kono taunya makam gitu di sana. Ada yang di depan sana, ada yang kelihatan harimau ada. Iya, dia itu. Jadi harimaunya, karakter harimaunya itu dari buyut yang ininya auranya positif ya, semacam buyut itulah, bangsa buyut itu yang isem tanah itu. Makanya gesekannya sama buyut seruni. Tapi ujung-ujungnya buyut seruni itu yang masuk Islam. Tapi kita kebanyakan orang itu kan lihatnya masa transisinya, masa kelamnya atau masa mudanya. Masa muda kan otomatis masih itu emosinya tinggi, labil, keyakinannya full, semangatnya full. Jadi ada yang masuk, ada ajaran baru yang masuk ini gitu kan nggak bakalan masuk, lantaran nggak sejalan. Makanya udah lama-lama dia udah mengerti, dia udah kehilangan Nyi Loro Keli kan hilang, meninggal kan, berantem sama dia sampai meninggal. Kenapa namanya Nyi Loro Keli? Dia itu meninggalnya di sungai, ganti Ragani Gesi gitu. Namanya Ida Ciwaringin gitu. Jadi makanya Ciwaringin nggak ada buyutnya itu adanya di Gesi. Itu waktu berantem sama itu tuh, berantem sama buyut seruni itu kalah. Jadi mungkin kita lihat apa gimana nih? Nah, kita ntar langsung medium aja atau Medium aja langsung kita di mana kira-kira? Ya medium di sekitaran sini aja lah, Yang aman aja lah. ya sekitaran sini. Safety. Itu di situ ya. Ya udah Pak, makasih Pak. Iya. Jelasannya. Iya, Pak. Oke, kita teman setia Macan Pantura 57, kita akan melakukan sesi berikutnya yaitu mediumisasi yang akan dilakukan sama kru atau tim Macan Pantura 57 dan dipandu oleh Kang Aba. Yuk ikuti. Ya, teman setia Macan Pantura 57 Anda dimanapun Anda berada. Tadi sejarah sudah diceritakan sama Pak Kunci dan penglihatan batin sudah diceritakan sama Kang Aba. Dan kali ini tim Macan Pantura 57 akan melakukan mediumisasi dan akan dilakukan sama Kang Didi dan dipandu sama Kang Aba. Ayo Om Didi. Ntar itu belum kumpul energinya, ntar sekitar Di mana menit. Ini yang masuk karakter laki-laki, yang ini apa masuknya penasehat, jadi karakternya kalem, yang sering nampakin harimau apa itu ya ini kebanyakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasa yang belum kumpul karakternya Suara kalem, di. penasehat. Ya, coba tanya lagi ya. Assalamualaikum. Biasa suara Abdi. Kayaknya dia Biasanya. sedang ini kita kayak Semedi mungkin ya. yang tertunggu agak lama itu.
Jawab ya. Oke. Assalamualaikum. Ya belum bisa ditanya kondisi. Dan saya mungkin sedang bertafakur ini. Assalamualaikum. Ya Samireng suara abdi. Yang saya Ditarik. biasa saling sang saya maupun sang saya. Alhamdulillah ya. Biasa iya. Jawab nami iya sang saya. Ini karakter ini ya bukan wilayah sini ya. Yang masuknya itu agak ke selatan. Ini di luar Bukit ini namanya kalau nggak salah Bukit Satu. Perempuan karakternya. Bukit Satu nggak? Mungkin berlawanan karakternya beda ini kan yang Bukit Sajem ini perempuan. Dia agak muda. Apa asal sana? Sahal. Siapa? Saya maksud naon maneka dia? Ya, kata kena hapuntennya. Saya maksudmu aneh. Saya maksudmu aneh tuh. Saya pertama silaturahminya. Kanu ayat dia gitu kan. Nah, terus yang terang dia sejarah di penempatan itu kami biasa ngajelaskan Panjang ceritanya. ya itu nambah itu penempatan naon itu tadinya asal ngate itu gue tapi mana itu Asal Demak. asal Demak. Di Demak berarti di Demak ternyata sajaman jeung naon dia ya itu kan Cirebon.
Balik. 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 Ya, kayak orang itu kayak di orang. Balik, ya kayak di titik balik. Sadaya berarti Bu Yusrewu teh kalau ada dulu anak ketinggalan. Hari dia tiap tahun diayakan kegiatan naon eta? Iya deh. Tempat ieu teh. Leres tadi. Maksudnya ini kejadian yang dari situ aya. Woi, balik. Cianu balik. Balik. Mesekan energi itu bisa. Suatu energi dan juga tidak tahu ya kalau balik. 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 Tadi sore sejarahna ieu. Tenang bae tina. Woi, balik. 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 Balik, balik, balik. Tut, 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 tut. Mui, Rasa terusik ya. Ini masa terus balik, balik. balik, plus balik.
Balik. Ganggu. Orang aja enggak. Awas. Mas tong hadangan. Ini mulai agresif aja nih yang pakai. Ini loh Pak. Up. Mana ngusir lain. Up. Kelihatan di sini jadi kumpul. Kalau menurut saya ini sudah kumpul banyak. Jadi kelihatan ini agresif di matanya. Karena kemarin itu jangan pasti ini apa hampir masih di sini. Ya noni oke. Mana cicing gua macet lain. Ada cuma orang-orang yang mau ketawa, maksud orang ketawa kan ketawa kan zaman dulu ya, seperti yang zaman dulu aja aktivitasnya. Tapi kebanyakannya di sini kayaknya seni, banyak gamelan, apa itu orang jiwa seni sama yang anyam-anyam gitu, kerajinan tangan ya, kerajinan tangan sama yang anyaman lah itu ya. Tapi dari bahan pandan, pandan apa ya? Tikar. Tikar kayaknya sih. Biasa Itu orang tua di tradisi biasa diterang ya namanya saya. itu dari zaman dulu ya, kelihatan dari zaman dulu. Oh, bentuknya harimau tanah ya. Oh, jadi itu anak buah aki gitu ya? Ya. Nah, Namanya saya Ki. Ya terang habis. Kadang ada orang yang banyak nanya kenapa kok yang bahasanya sudah semua ya. Jarang yang kemarin tidak sampai ke Purwokerto enggak. Ya, ini kan wilayah Priangan ya. Kemarin itu ada bagi dua, Galuh Hilir sama Galuh kaki gunung. anak buah kan. Ada yang Galuh yang gunung, ada yang hilir yang dekat laut, ya seperti Cilacap, Purwokerto ke arah namanya apa Galuh. Warnanya kan ada macam-macam Jawara ya apa ya?
Saware kan. Ya, makanya di Banjarnegara, Roman itu ada rendah, ada kalau tadi bawale ada yang Kenapa ini? ini sudah kita pengusiran yang bersih dia harus Membersihkan mungkin ya. kita mengusir yang di sini gitu. Maksudnya yang ikut nyinggung kita. Terlihatnya masih dekat. Sebenarnya banyak penampakan yang terduga. Jadi ini keluarin aja ya, cukup ya. Saya. Selanjutkan satunya. Ini masih Om David gali sejarahnya seperti apa Om? Kita tanya-tanya sejarahnya biar lebih konkret. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Sarang saya. Ki. Ya, pemirsa ini beliau mengaku bahwa yang ini adalah Ki Jaya Lelana. Suaranya kecil mungkin karena tua ya. Tapi biasa suaranya di bedaskan ditarik deh. Punten supaya dos nusanisnya terang gitu deh. Kalau orang alim itu berbicaranya pelan. Oh, iya. Tenang mungkinnya. Ya, karena beliau itu penuh ketenangan. Jalan kayak gitu ya, Pak. Mana yang Rijal? Tak Jangkar. Om Rijal Tak Jangkar. Oh, Apa? Om Sleng. Iya, mireng di masyarakat ya bahwa di teh Yang di dinamika penempatan Abu begitu. Dhabi, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Hadir. Jangan Jepang dong, Mas Yudi. Lihat live dong. Om Yudi. Jalannya ke zaman saja lihat live. Ini kayaknya belum bisa ditanya yang apa ya? Iya. Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup sedikit informasi yang di. Tapi kasihan ini udah lama. Iya, dan Gitu. udah kelelahan Keluarganya juga, kasihan. kasihan juga mediatornya. Iya, udah cukup. Oh, Ya boleh lah. Kita tenangin. Ya, ternuhun aki kesumping kajinya. Kabupaten serta kanan. jadi ini berarti penyebaran dimensi 2-nya Sunan Gunung Jati yang diperintahkan ke adiknya. Dan ntar ini nyambungnya ntar ke arah batasnya, ke batas Kiai Muhammad ataupun Nurullah ataupun Buyut Nyata tuh. Ya, ini berarti batasnya penyebaran Cirebon itu dari sana. Ini batasnya. Ntar Jayam Budapi Mas. Udah cukup ya? Ya cukup, kasihan. Ini Tenang. Oh. Naik mere naon ki?
tenaga mungkin ya. Kalau saya yang melakukan medium selama ini udah turun ini stamina. Oh, tutup telinga tak? Bapak ini ngeselin kan ya? Diam, diam. Kita diperintahkan diam. Udah sibuk ya? Belakang kepala. Ya, itu. Tolong bro, air juga nih. Ya, teman setia Macan Pantura 57 dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah melakukan sebuah mediumisasi yang dilakukan sama teman kita, Budi dan Ramdan. Dan kali ini Kang Abah akan membuktikan sebuah sejarah atau istilahnya peninggalan orang terdahulu biasanya itu ada. Karena kalau orang alim atau yang ahli tirakat itu biasanya memiliki sebuah sejarah, benda sejarah yang sangat berharga di zamannya waktu itu. Dan mungkin Kang Abah udah siap ya Kang Abah ya? Kina ujung. Hukum udah. Itu kan. Tenang Kak korek. Lampu ulet. Cai.
Tingkat selamat. Jadi teman Macan Pantura 57 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah bisa membuktikan sebuah sejarah. Dan malam ini ada satu kejadian yang agak aneh lah, istilahnya tidak biasanya, agak ekstrim. Dan Kang Abah mengalami sedikit trouble atau masalah. Jadi cukup kita sudah penelusuran malam ini. Yang sudah subscribe di Macan Pantura 57, saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah malam ini berjalan dengan mulus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi teman Macan Pantura 57 dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sebuah pembuktian sejarah. Dan mungkin saya akan bertanya, karena saya nggak ahli masalah benda-benda sejarah ini, nggak ahli, akan bertanya sama Kang Abah. Dan kejadian-kejadian tadi yang masuk ke tubuh kru kita itu siapa dan siapa yang masuk, karena ada terjadi keanehan-keanehan tertentu. Selama ini kita melakukan syuting di mana lokasi pun tidak ada seperti yang kayak di sini, kan itu beda kan. Nah Kang Abah, saya ini mau bertanya sama Kang Abah bahwa yang masuk ke Ramdan itu setelah dipegang sama Didi itu ada energi panas di tubuh Ramdan itu siapa itu? Itu kan di Ramdan masuknya di luar Buyutru itu, jadi masuknya ke arah sana gitu. Jadi masih dimensinya masih dimensi muda. Makanya ini jadi makanya agak panas gitu, jadi karakter itunya masih muda, jadi dibawa generasinya gitu. Nah Didi itu generasinya ya udah tua ya, tuaan duluan. Jadi sesepuh yang masuk ya? Iya sesepuh yang masuk, jadi makanya tadi kurang terkendalinya, ngerasa ini bukan ininya bukan saudara ataupun bukan wilayah dianya, jadi makanya dia menolak. Nah energi panas itu energinya ya saling menolak gitu. Nah terus gini Kang Abah, kan biasanya nggak sampai ya terluka seperti ini nih. Ya ini suatu hal yang kalau di dunia entertain itu ya dibilangnya seru, tapi kalau di dunia kita mah dibilangnya musibah lah istilahnya kan gitu ya. Enggak bilangnya seru. Kan saya bilang kan di dunia entertain kan seperti itu, jadi seru gitu. Nah itu ada energi yang menarik atau gimana itu Kang Abah di saat pengambilan benda pusaka itu? Di saat mengambil benda pusaka itu sebenarnya sih nggak terlalu itu. Bedanya satu medannya, terus pas kondisinya itu dekat, wilayah pengambilannya itu dekat. Jaraknya pas ya? Saya ngambil, saya narik, saya kaget, udah tongol gitu, cahayanya itu udah dekat, jadi bukan hitungannya sekian kilo, hitungannya meter, itu 100 meteran, jadi saya kaget. Jadi saya mau dihindarin, takut sama ya teman-teman yang di belakang pasti kena di belakang. Kalau kena yang lain otomatis ya maaf ya, bukan kita lebih repot ya, apa ya? Satu repot, nomor duanya kan terpingsan gitu kan, inisialnya jelek gitu. Iya. Nah itu. Jadi daripada menghindari itu, jadi kita lepasin aja energi sayanya. Saya lepasin, jadi ya otomatis saya ketarik. Makanya saya tadi ketarik kan. Iya. Untung itu langsung ketarik, nggak langsung dibuang ke atas. Gitu. Biasanya kalau ditarik langsung dibuang ke atas. Gitu. Diangkut ke atas ya. Iya, saya lepasin energi saya atau kemampuan saya, makanya ketarik pas ada di situ ada tembok yang maklumlah orang laki-laki mah jangan cengeng ya. Iya. Jadi teman Macan Pantura 57 alhamdulillah Kang Abah itu baik banget. Jadi demi melindungi krunya, teman-temannya itu demi keselamatan dia merelakan. Cuman sayang momennya nggak tepat. Harusnya kalau berkorban itu nanti Idul Adha. Nah cuman ini kan momennya belum tepat. Nah ya Kang Abah ya. Dan istilahnya kayaknya batu itu memiliki sebuah karisma tertentu nih Kang Abah. Iya. Yang saya pegang-pegang ini kok energinya lain gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Kang Abah sama teman-teman Macan Pantura 57.
batu ntarnya hitam ya, bawa hitam semua. Jadi hitamnya hitam bekas seperti badar besi, ya, bukan hitam manis. Bukan. Jadi ntar badar besi, semacam badar besi. Nah ntar kalau bagusnya, ntar kalau udah jadi, ntar ini ketutup hitam semua. Nah di sininya putih, nah seperti pusar bumi. Tapi ininya karakter apa, seratnya badar besi. Kebanyakannya ini makanya masih energi masih lumayan agak geter. Ini kebanyakannya ya untuk kekebalan. Makanya orang ini apa, si buyut yang bapaknya ininya tuh ya, punya auranya benar-benar ini Kuat ya. Jadi inilah diandalin sama yang satu. Jadi teman setia Macan Pantura 57 dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan sama Kang Abah. Mungkin ada pesan untuk yang disampaikan sama Kang Abah untuk masyarakat dan Macan Pantura 57, Kang Abah? Ya ini kan ya, apa, jadi pesan dari buyut itu tadi apa, temanya gotong royong, kebersamaan. Jangan sampai ada perseteruan, jangan sampai ada inisialnya jelek, ini gitu. Ayo kita gotong royong, ya kita jadi benar-benar bersatu, kita benar-benar saling bahu membahu. Insya Allah kita kalau mau menolong satu orang, kita pesen ke orang lain, ntar kamu menolong 10 orang itu. Nanti orang yang 10 itu bilang lagi nolong ke orang lagi 10 orang lagi, 10 kali 10 100, jadi berlipat-lipat itu motonya dari Sesepuh di sini ya. Iya, Marijan ya, Marijan. Iya, Marijan. Makanya terus sampai kesenambungan. Dulunya di sini hutan rotan, sekarang jadinya ramai, nggak ada rotan satu batang pun nggak ada. Jadi nggak ada rotan bangun pun jadi. Nah itu makanya jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Ayo kita bahu membahu, insya Allah kita potensi kita dibuka. Ayo kita kemana? Jangan kita anggap kecil, kita anggapnya besar. Insya Allah pasti sukses. Kebanyakan orang sini banyak yang sukses di luar kebanyakan. Ya, terima kasih Kang Abah ya atas penjelasannya. Jadi teman Macan Pantura 57 tadi sudah diceritakan sama Kang Abah. Jadi intinya kita itu saling bersatu, jangan saling bermusuhan atau menjelekan, dan yang perlu digarisbawahi itu tolong menolong. Itu insya Allah kita akan lancar jaya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.